Ia juga membangun istana indah di Buda, menjadikan kota itu pusat budaya dan keilmuan. Matthias mengundang ilmuwan, pelukis, arsitek, dan filsuf dari seluruh penjuru Eropa ke istananya. Ia memperkenalkan Renaissance ke Hungaria. Tak hanya seorang pejuang, ia juga seorang intelektual. Ia pernah berkata, negeri yang kuat bukan hanya ditentukan oleh pedang, tetapi oleh pena dan pikiran. Baberfer, singa yang terluka. Meski Matthias dikenal tegas dan cerdas, masa tuanya tidak seindah kejayaannya. Ia kesulitan memastikan suksesi tahta karena anaknya, Janos Corvinus, tidak diakui bangsawan sebagai pewaris sah. Ia juga mulai mengalami penyakit dan tekanan politik dari dalam serta luar negeri. Pada tahun 1490, saat sedang dalam kampanye militer di Wina, Matthias Corvinus meninggal secara mendadak. Banyak yang mengatakan ia diracun, namun tidak pernah ada bukti pasti. Kepergiannya mengejutkan seluruh negeri. Tanpa penerus yang kuat, semua wilayah yang ia taklukkan perlahan hilang, dan Hungaria kembali dalam cengkeraman kekacauan. Namun kenangan akan dirinya tak pernah padam. Babevi, legenda yang abadi. Rakyat Hungaria menyebutnya raja yang adil. Banyak legenda lahir tentang Matthias bahwa ia menyamar sebagai rakyat jelata untuk mengetahui keadaan negeri, bahwa ia menghukum bangsawan rakus dan membela petani miskin. Pepatah pun hidup hingga kini. Matthias telah tiada, keadilan pun mati bersama dia. Meski hidupnya singkat, hanya 52 tahun, Matthias meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Ia membawa Hungaria ke era keemasan, menjadi mercusuar budaya, kekuatan militer, dan keadilan di jantung Eropa. Babse, raja dalam bayang rakyat. Meski tubuhnya telah berbaring abadi di dalam makam di Katedral Székesfehérvár, namun roh Matthias Corvinus tetap hidup dalam hati rakyatnya. Di desa-desa, para penutur kisah mendongengkan tentang malam ketika sang raja mengenakan jubah, rakyat biasa dan mengunjungi pasar, menyamar untuk mendengar keluhan orang miskin dan menilai keadilan penguasa lokal. Dalam cerita-cerita itu, ia mengadili tuan tanah yang rakus, memberi emas pada janda tua, dan memecat hakim curang. Apakah semua itu benar? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi kisah itu mencerminkan kerinduan rakyat pada pemimpin yang adil dan bijak, sosok yang lebih mementingkan rakyat daripada kemuliaan pribadi. Satu kisah bahkan menyebutkan bahwa ketika Matthias mendengar seorang anak kecil kelaparan di kota kecil, ia sendiri menunggang kuda malam hari dan meninggalkan sekeranjang roti di ambang pintu anak itu. Keesokan paginya, sang anak hanya tahu satu hal, raja telah datang. Bab 7, sang pewaris yang tak pernah diwarisi. Matthias memiliki seorang anak dari gundiknya, Janos Corvinus. Ia mencoba menjadikannya pewaris tahta, tetapi bangsawan dan gereja menolaknya karena lahir di luar nikah. Dalam surat-surat terakhirnya, Matthias menunjukkan kesedihan dan frustrasi karena ia tahu kejayaan yang